Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kita. Selamat pagi. Hari ini kita ada pengiriman kembali pesanan dari Bapak Nur Santoso atau Mbak Rahma yang beralamatkan di Jalan Wijaya Kusuma, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Pesanannya ini ya, digital mixer dari produknya ADLF 20 Pro. Wah, keren. Ini baru saja kita unboxing, adaptornya pun belum dikeluarkan. Adaptornya tip. Kita ambil dulu. Kita siapkan dulu sambil nanti segera kita review dari ADLF 20 Pro. Ini ya, baru saja kita keluarkan. Nanti kalau beli ADLF 20 Pro isinya selain unit nanti dapat ini. Dapat unitnya, mixernya. Lalu dapat ini teman-teman. Nah, ini. Ini ada adaptor kebalik ya. Sih enggak apa-apa. Ini ada kabel power, terus ini adaptornya. Ini tape, awas. Jangan sampai jatuh. Terus ini ya, ini buat antena. Terus ini flash disk, ini isinya manual book seperti itu. Terus ini ada kabel USB. Ini buat kalau kita nanti playback musik dari laptop nanti pakai kabel USB. Itu ya isinya ya. Kalau beli adalah 20 Pro di sini. Jadi komplit kardusnya ini teman-teman. Oke, kita instalasi dulu ya. Kita pasang dulu adaptornya. Adaptornya nanti ini ya originalnya dari ADLF 20 Pro. Adaptor ini rawan jatuh ya, jadi buat teman-teman kalau bisa jangan sampai terjatuh karena adaptor ini sangatlah menentukan kualitas daripada mixer ADLF sendiri. Jadi kalau adaptornya sudah error, sudah rusak, otomatis juga tidak akan hasilnya bagus dan juga nanti bisa error di mixernya. Jadi saya sarankan untuk hati-hati di adaptor. Setiap pembelian ADLF 20 Pro adaptornya harus hati-hati untuk pemakaiannya teman-teman. Oke, kita pasang dulu di sini. Ada 3 pin ya di adaptornya. Oke. Ini pertama kali baru kita nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita nyalakan dulu. Nah, ini proses loading nyala. Jadi teman-teman harus menunggu sampai proses ini selesai. Ini masih scan ya. Masih scan antara input analog dan juga output analog yang dikonversi ke digital mixer dari ADLF 20 Pro. Nah, ini masih proses scan. Jadi harus ditunggu dulu karena semuanya harus sampai nyala baru nanti bisa digunakan. Nah, ini masih belum standby ya. Masih terkoneksi antara mixer ke software dari ADLF 20 Pro. Oke, langsung bisa kita gunakan. Kita review sebentar untuk ADLF 20 Pro. Ini layarnya ukurannya 10 in. Bedanya sama yang Mix IT Paslab juga. Ini produk Paslab juga sebenarnya. Yang Mix IT itu 9 in, kalau ini 10 in. Ini total 10 in. Jadi lebar seperti kita menggunakan tablet atau laptop yang 10 in ya. Jadi lebar dan ini sudah menggunakan sistem touchscreen. Jadi kita lebih mudah untuk mengkontrollernya. Kita mau melakukan selektor ke mixernya nanti juga lebih mudah. Terus di sini motor fadernya ada 18 sampai dengan 9. Ada 9 motor fader. Nah, bisa gerak-gerak sendiri ya. Ini motor fader namanya teman-teman. Motor fader. Lalu di input ini menunya ini ada apa saja. Nah, coba saya selektor. Yang pertama di bagian channel ini ada polarity, ada link. Kalau mau kita link nanti otomatis terhubung ke sampingnya. Jadi bisa kita langsung main stereo nanti antara input 1 dan 2. Ini saya lepas. Nanti di sini kalau mau ngedit channelnya bisa dikasih nama. Terus warnanya juga bisa diganti. Phantom 48 volt ada di sini. Bisa dinyalakan, bisa dimatikan untuk Phantom 48 volt. Gainnya ada di sini. Panorama atau penpot ini bisa kita mainkan ke L atau ke R. Mute group ini ada 1 2 3 mute group. Terus EQ-nya ini ada ini ya, ada low cut. Yang pertama ada low cut, ada low frekuensi, ada low cut, ada low frekuensi, terus ada low mid frekuensi, ada high mid frekuensi, dan ada high frekuensi. Jadi teman-teman nanti lebih mudah karena ini lumayan komplit untuk EQ-nya juga. Lalu gitnya di sini sudah ada bawaan gitnya yang dimana teman-teman nanti bisa mengatur rilisnya, hold, attack, range, threshold dan lain-lain. Kompresnya juga sama ya, bisa dirilis, attack, rasionya bisa diatur juga nanti tergantung teman-teman nanti mau main di kompres maupun di limitnya daripada ADLF 20 Pro atau di kitnya. Lalu bisa dikirimkan juga. Nah, kalau semisal teman-teman nanti mau ngirim ke AUX-nya
ada 1 sampai dengan 8 auxiliary. Lalu ada efek 1 dan 2 juga. Nah ini. Kalau untuk inputnya kita lihat ke belakang. Untuk inputnya seperti ini. Inputnya ada 1 sampai dengan 16 ya, full mono. Yang 8 ini bisa multi, jadi bisa XLR, bisa TRS. Yang ini khusus XLR. Outnya totalnya ada 8 untuk AUX, tapi masih ada main LR2. Jadi total ada outnya ada 10. Coba ya, langsung saya pasangkan di bagian main LR. Dan kita coba langsung. Nah, lalu kita nyalakan. Monitornya juga saya pakai AD Flag 15A. Ini salah satu produk speaker aktif dari produknya AD juga, yang dimana ini sudah menggunakan sistem DSP. Bisa kita memanfaatkan presetnya, ada 4 ya. Ini preset 1 live sound, 2 monitor, 3 playback DJ, 4 wide subwoofer kalau dipakai subwoofer. Ini tak pakai preset nomor 2. Lalu di sini komponennya ini sudah menggunakan power kelas D. Jadi wattnya nanti 1000 watt, powernya jenisnya kelas D. Lalu frekuensinya lumayan lebar, 60 sampai dengan 18 kHz, SPL-nya maksimum di 134 dB. Powerful 15 inci neodymium woofer. Jadi komponennya menggunakan komponen neo. Jadi makanya speaker ini enteng. Lalu menggunakan voice coil dari 3 in. Compression divernya 3 in, teman-teman. Dan juga sudah menggunakan sistem BM. Jadi sudah BM dan juga sudah di linear pass dari pabriknya. Jadi sudah di Fir pas seperti itu. Oke, langsung kita coba mikrofonnya mana? Mikrofon. Nah ini mixernya AD Live 20 Pro. Speakernya juga AD. Lah micnya, nah ini micnya juga AD. Nah, micnya AD. Kalau teman-teman beli mic AD nanti, nah ini dapat backpack. Terus nanti kardusnya seperti ini. Tipenya AD-M2. Ini suaranya jos kualitasnya. Jadi ini full produknya AD ya. Mikrofonnya AD, mixernya AD, monitor speakernya AD. Jadi full produknya AD. Oke, sekarang kita inputnya kita pasangkan di input nomor 1 dan langsung kita tes ya. Untuk suaranya. Ini sudah saya pasangkan tadi di main LR ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan produk dari AD 20 Pro, otomatis lebih mudah mixingnya pun karena sudah menggunakan sistem touchscreen. Ini ya inputnya saya pasang di input nomor 1 buat ngetes dulu. Tes dicoba tes C. Monitornya rumput nih. Ini masih mute monitornya. Ini saya buat 0 dB ini maksimal. Oke. Ini maksimal. Tes dicoba. Oke, gainnya belum naik ya. Saya naik dulu gain sampai dengan di plus 30 dB. Tes dicoba. Ini inputnya kurang lebih enaknya di 30 dB ya teman-teman ya, untuk mencari headroom dari mixer AD Live 20 Pro. Ini kalau saya tombol selektor ke solo, nah ini oke, ini peaknya sampai sini. Oke, ini 30 dB masih aman ya, saya teriak. Kalau dibuat 35 dB kayaknya sudah mulai over. Oke ini peak. Oke, tapi peaknya ya tetap enak. Oke, saya buat di 30 dB ya. Monitornya jangan ora feedback plus. Ini rentangnya kalau buat teriak-teriak di 30 dB atau sampai 35. Kalau buat vokal mungkin 25 sampai 30 ya. Antara 25 sampai 30. Ini gain daripada AD Live 20 Pro. Kita mainnya gain paling nyaman ini di 30. Ini 30 posisinya ya. 30 dB. Oke, tes 1 2, tes 1 2, tes 1 2. Ini saya buat fadernya input 0 dB. Ini 0 dB ya. Inputnya 0 dB, ini 30 dB. Ini menyesuaikan sama monitor saya. Oke, enggak feedback plus, enggak pecah blast suaranya. Jadi kalau speakernya AD, mixernya AD, micnya AD, ini kayak barang-barang yang enak komplit. Enggak perlu nge-EQ ini, enggak feedback sama sekali ini loh. Enggak ada EQ-EQ-an sama sekali, nyel. Enggak ada EQ sama sekali, suaranya cetok, jernih, clarity. Nah, pokoknya kalau teman-teman nanti beli mixernya AD, speakernya AD, micnya AD, tetap enak, mantap suaranya. Oke, ini ya. Sekarang kita coba kalau untuk efeknya, kita send reverb. Reverbnya ada di sini. Kita klik dulu send reverb ke nomor 1 dan reverb nomor 2. Oke, saya kirimkan dulu ke reverb nomor 1 dan juga reverb nomor 2. Oke, efeknya kita coba tes cik tes D
D C. Efeknya apa didelok C. Ini efeknya belum kita set ya. Ini saya pakai flat reverb saja. Tes. Nah, saya efeknya di set tes. Temnya tes. Demnya agak dikurangi tes. Oke, tes. 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 Oke. 1 2 tes. Dicoba. C. Ini masih belum diapa-apain ya efeknya, cuman baru di atur efeknya aja, belum di EQ sama sekali. Suaranya, nah kalau di efek 1 2 J J. Oke, laus tes 1 2 tes dicoba. Mixernya D ini lumayan ya untuk reverbnya juga. Menurut saya sih sudah sangat standar. Kalau digunakan untuk hajatan kita nggak perlu nambah efek eksternal. Jadi teman-teman kalau sudah menggunakan mixer produk dari AD-Lab 20 Pro, nanti teman-teman bisa ngatur di bagian juga reverb. Jadi reverbnya ada 2, ada reverb 1 dan reverb 2, dan teman-teman nanti bisa langsung atur di sana juga. Oke, ini kita coba di bagian input 1 ya, sudah tes dicoba. Oke, sekarang kita pindah ke input nomor 2. Oke, kita pindah ke nomor 2. Nomor 2 sama tes. Oke. Kita naikkan ke 30 dB. Oke, tes ini plus 30 dB. Oke, tes dicoba. Nah, enak teman-teman. Tes 1 2 tes dicoba tes. Ini ya sampai dengan di plus 32 dB. Oke, nomor 3. Tes. Saya sarankan buat teman-teman kalau beli mixer, khususnya buat beberapa mixer digital maupun analog, saya sarankan untuk mengecek setiap channel. Karena apa? Mixer ini adalah yang paling wajib ya kalau kita harus tes dulu. Jadi harus kita lihat per channelnya apakah bunyi apakah enggak. Itu paling penting. Oke, sekarang kita pindah ke input nomor 34. Tes 1 2 3 tes 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, ini posisi di bagian nomor 4 input. Sekarang nomor 5. Nomor 5 naik, nomor 5 naik. Oke, suaranya top, Marco top. Oke, tes 1 2. Jernih ya. Sekarang nomor 6. Oke, naik nomor 6 naik, tes dicoba. Oke, sama dengan 30 dB sama. Oke, nomor 6. Oke, nomor 6. Oke, nomor 7. Nomor 7 kita coba, nomor 7 sampai dengan di 30 dB. Nomor 7 tes 1 2 tes 1 2. Oke, nomor 8. Nomor 8 kita coba, nomor 8 sampai dengan plus 30 dB. Oke, nomor 8 tes 1 2. Oke, ini ya nomor 8 ya. Oke, sekarang nomor 9. Pindah ke layar nomor 2. Jadi ini layar nomor 2 isinya nanti 9 sampai dengan 16. Tes 1 2 tes 1 2 dicoba. Oke, tes 1 2 dicoba, tes 1 2 ini plus sampai dengan 30 dB. Oke, tes 1 2 dicoba. Nah, jos ya suaranya bening, jernih banget. Oke, sekarang nomor 10. Oke, kita coba ini nomor 10. Kita tes nomor 10 plus sampai dengan di 30 dB. Nomor 10. Oke, nomor 10 ya. Nah, ini hasilnya tes 1 2 dicoba. Oke, 1 2. Oke, nomor 11. Nomor 11. Oke, sampai dengan 30 dB plus. Oke, 30 dB. Jos. Nomor 11. Oke. Sekarang nomor 12. Nomor
nomor 12, nomor 12, oke, plus 30 dB nomor 12. Sekarang nomor 13. Nomor 13, nomor 13, oke. Nomor 13 plus sampai dengan di 30 dB. Oke, tes 1 2. Nomor 13, oke. Nomor 14. Nomor 14 kita naikkan nomor 14 sampai dengan di 30 dB juga. Oke ya, nomor 14. Oke. Tes 1 2, tes 1 2 dicoba ini nomor 14. Oke, nomor 15. Nomor 15, nomor 15, nomor 15, nomor 15, 15, 15. Tes 1 2 dicoba. Tes 1 2 dicoba nomor 15. Oke, nomor 16. Oke, nomor 16 sampai dengan plus 30 dB juga sama. 30 dB ya. Ini posisinya 0 dB. Oke, sama. Nah, ini. Jos, suaranya produk dari ADLF 20 Pro. Wow. Suaranya benar-benar clarity, jernih, dan juga yang pasti ini menjadikan produk yang paling bisa diandalkan, khususnya produk dari ADLF 20 Pro, dan juga monitornya pakai AD Flag 15A. Oke ya, sudah kita coba semua. Jadi buat teman-teman, saya sarankan buat pembeli ADLF 20 Pro, terutama perawatannya mixer digital adalah jangan sampai sering terkena kotoran ini, terutama motor spider. Jadi kalau saya sangat tidak setuju buat teman-teman mungkin yang kadang memprotes kalau motor spider ini nggak apa-apa kena kotoran, terkena asap bekas rokok, nah seperti itu, abu rokok dan lain-lain, ini tidak masalah. Nah itu kalau saya, namanya elektronik, model seperti ini sangat sensitif ya. Jadi model-model tombol keyboard seperti ini, model-model jenis tombol seperti keyboard seperti ini, terus motor spider seperti ini adalah salah satu perangkat elektronik yang sensitif. Jadi buat teman-teman saya sarankan untuk perawatannya, terutama mixer digital, ini adalah kebersihannya, terutama di bagian motor spider, terus bagian tombol dan juga bagian layar. Itu yang paling penting banget. Jadi agar nanti mixer ini juga tetap kondisinya prima dan juga kondisinya bersih dan juga kondisinya normal. Biasanya rata-rata mixer digital ini kerusakannya adalah di bagian ini, bagian motor spider kena kotoran, kalau enggak kena listrik lonjakan antara naik ataupun turun. Ini yang paling sering terjadi. Jadi makanya buat pembeli ADLF 20 Pro sangat saya sarankan nanti nambah juga UPS atau stafel lah minimal. Jadi kasih stafel atau UPS, fungsinya apa? Ketika nanti genset mati, otomatis stafel dan juga UPS masih bisa mempertahankan listriknya daripada itu. Kalau mati sih yang pasti UPS ya. UPS kan bisa menyimpan strom, jadi bisa menyimpan listrik. Jadi otomatis ada baterainya di situ, yang dimana ketika nanti genset mati, listrik mati, nanti masih tersimpan dayanya dan masih bisa digunakan untuk mematikan, menyimpan dan lain-lain dari mixer digital yang kita gunakan. Pokoknya saya sarankan itu. Jadi listrik ini yang utama, yang kedua adalah kebersihan. Jadi kalau teman-teman nanti listriknya bagus, kebersihannya bagus, saya yakin digital mixer ini mesti akan lebih awet dan terjaga. Yang ketiga adalah adaptor. Adaptor ini kalau bisa nanti jangan sampai sering jatuh. Rata-rata rusaknya ADLF 20 Pro adaptor itu karena jatuh atau hilang yang parah. Kemarin ada beberapa pembeli yang nyari adaptor gara-gara hilang, ini repot. Jadi kalau itu teman-teman ya, jadi jangan sampai hilang, jatuh dan lain-lain. Itu cara perawatan dari mixer digital, entah ADLF 20 Pro maupun digital mixer yang lain. Karena ya ibaratnya kita menggunakan laptop ya, seperti ini ya. Seperti kita menggunakan laptop, PC, nah itu kurang lebih. Jadi sistemnya dia digital, meskipun secara input dia masih analog, outnya analog, tapi pemrosesannya dia sistemnya digital. Jadi ibaratnya ya kita menggunakan laptop, PC seperti itu. Jadi harus terjaga banget dari kotoran, air, terus listrik yang tidak stabil dan lain-lain. Itu. Oke ya, terima kasih buat pembeli yang khususnya Bapak Nur Santoso atau Mbak Rahma yang beralamatkan di Jalan Wijaya Kusuma, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Hari ini juga langsung akan kita packing dan akan kita berangkatkan satu buah mixer spesial dari produknya
AD-Live 20 Pro. Terima kasih kami ucapkan dan terima kasih dan sampai jumpa kembali.